Villa mewah Teluk Giok milik Laura. Aku sudah menemukan Kalia, dia belum meninggal. Jaga dia baik-baik. Aku dan Anton akan menyelesaikan tugas ini dan segera ke tempatmu dalam waktu seminggu. Kediaman Stephen. Pak, belakangan ini ada orang yang menyelidikimu secara diam-diam dan misterius. Seharusnya itu adalah organisasi kriminal kedua negara yang besar. Kenapa mereka ingin mendapatkan dunia ini? Terus pantau pergerakan mereka. Kapan kau pulang? Aku sudah menghubungi kakak Kalia sore ini. Mereka akan datang ke sini dalam seminggu. Aku akan pulang menemanimu setelah mendapatkan hasil dari diskusi. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Selain itu, bukankah Kak Malvin bilang kalian baru akan datang beberapa hari lagi? Apakah datang lebih awal tidak bagus? Kalia, apakah kau tidak mengingatku? Aku adalah kakak kandungmu. Aku tidak ingat. Berhubung sudah seperti ini, aku akan melakukan tes psikologis terlebih dahulu. Kalia, ikutlah masuk denganku. Jangan takut, aku adalah seorang psikiater dan kakakmu. Kita akan mengobrol sekarang. Baik, aku akan bekerja sama dengan baik. Kalia menderita amnesia selektif. Dia secara tidak sadar melupakan hal-hal yang tidak dia sukai. Dulu, Kalia tidak bahagia. Kehidupan yang dia inginkan adalah memiliki keluarga yang hangat dan menjadi istri sekaligus ibu yang baik. Apakah dia mau menjadi istri sekaligus ibu yang baik dengan penampilannya yang suka merokok, minum alkohol, berpesta, berkelahi, dan berurusan dengan senjata sepanjang hari? Dia bilang bahwa dia samar-samar mengingat penampilan ibunya yang memasakkan hidangan enak untuknya dan mencuci bajunya. Dia sangat merindukan ibunya sehingga dia hidup seperti ibunya. Berhubung kehidupannya sebelumnya tidak bahagia, apakah kita mau membuatnya mengingat kembali tentang masa lalunya? Kita tidak bisa ikut campur dalam hal amnesia. Itu hanya bisa pulih dengan sendirinya. Kalau begitu, biarkan saja dia. Aku setuju. Sedangkan Joseph, semakin lama dia bermimpi, dia semakin tidak ingin bangun. Dia baru bisa benar-benar menyerah jika Joseph yang menjelaskannya sendiri. Laura, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Joseph tidak menginginkanku lagi? Ya, Joseph tidak menginginkanmu lagi, jadi aku akan membawamu pulang. Aku tidak mau ikut dengan kalian. Joseph pernah bilang bahwa dia akan mencintaiku seumur hidupnya. Dia tidak mungkin membuangku. Kalia, berhenti. Ikuti mobil di depan. Kau ingin mati ya? Kenapa kau lari ke depan mobilku? Apakah kau tidak menginginkanku lagi? Mereka bilang kau sudah tidak menginginkanku lagi dan mau membawaku pergi. Kau hanya bisa menangis sepanjang hari, dasar bodoh. Bukankah kau sudah menemukan keluargamu? Kembalilah dan jadilah nona besar keluarga Gunawan. Aku tidak mau menjadi nona besar keluarga Gunawan. Aku hanya mau bersama denganmu. Mereka benar, aku memang sudah tidak menginginkanmu lagi. Pergi dan kembalilah ke duniamu yang sebenarnya. Joseph, apa yang kau katakan? Aku tidak pernah mencintaimu. Awalnya aku hanya mendambakan kecantikanmu saja. Tapi sekarang aku sudah bosan. Pergilah sejauh mungkin. Kalia, jangan takut. Ada kakak di sini. Kau pantas mendapatkan yang lebih baik. Masih ada banyak orang yang mencintaimu di ibu kota. Baik, aku akan pulang bersamamu. Gadis ini adalah Rara Somon. Tugas kita kali ini adalah mendapatkan darahnya. Mau beraksi. Sesuai dengan rencana awal, gunakan Stephen untuk memaksanya melakukan kejahatan. Tuan, aku sudah tidak menemanimu selama beberapa hari ini.
Bagaimana kalau aku menebusnya sekarang? Sudah berapa lama kau kelaparan? Kenapa begitu bersemangat? Kau harus membayar semua utangmu sekaligus. Kau membuatku kesakitan sekujur tubuh. Sebagai agen terhebat biro keamanan, tidak disangka ternyata kekuatan fisikmu begitu lemah. Kau kira semua pria sama sepertimu, melakukan 3 sampai 4 kali dalam semalam. Sudah bagus aku masih bisa berdiri. Nona, kita sudah sampai. Datang ke sekolah saja menghabiskan uang sebanyak itu. Aku dengar Pak Stephen sangat pelit. Setiap hari istrinya membawa tas jelek dan murahan. Naik mobil setengah baru yang jelek dan tidak pernah diganti selama 1 semester. Pak Stephen tidak korupsi dan menerima suap. Menggunakan uang bersih, baru bisa hidup tenang. Memangnya kau masih bisa bermain berapa lama lagi? Laura, ahli dari Balai Pengobatan Kekaisaran memberikanmu sampel dan data eksperimen pil murni. Silakan kau terima. Apakah Balai Pengobatan Kekaisaran harus membuat keributan yang besar hanya untuk mengirim sampel? Laura, sepertinya kau akan terlalu sibuk jika harus menganalisis begitu banyak pil sendirian. Apakah kau butuh bantuan dari para senior? Tidak perlu, aku punya Giselle dan Shirley sebagai asistenku. Apakah kau Kanata? Benar, aku Kanata. Ada urusan apa? Kau adalah kekasih wakil wali kota Daniel. Aku dengar kau sedang mengandung anaknya. Matilah kau dasar jalang. Tolong selamatkan aku, tolong cepat padamkan apinya. Daniel, jika aku tidak bisa membunuhmu, aku akan membunuh putramu. Aku akan membuatmu kehilangan keturunan dan membalaskan dendam putriku yang malang. Ini namanya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kanata mengalami luka bakar parah dan masuk ke rumah sakit karena disiram bensin di gerbang sekolah. Menurut orang dalam, Kanata berpacaran dengan ayah Kenjo, Daniel, dan sedang mengandung anaknya untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi. Kanata terlihat seperti Dewi Polos saat berada di kampus. Ternyata begitu barbar di luar sana. Aku pernah diam-diam menyukainya. Tiba-tiba aku merasa bahwa diriku sudah kotor. Jangan bilang ada yang tidak tahu bahwa ibu Kanata adalah wanita simpanan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Semua ini adalah didikan keluarga yang sangat berantakan. Karena kau terlalu berjuang menyelamatkan diri setelah terbakar, jadi kau mengalami keguguran. Kau beruntung masih bisa hidup. Namun, jika ingin mengembalikan kecantikan dan tubuhmu, itu sangat mustahil. Ayah harus menolongku. Aku tidak ingin menjadi buruk rupa. Bukannya aku tidak ingin menolongmu. Aku tidak punya uang dan koneksi. Aku harus menyisakan sedikit uang untuk hidup. Pak Daniel telah lengser karena melakukan korupsi. Tolong segera kembalikan uang curian yang dia berikan padamu. Pria yang mengkhianati keluarganya dan memiliki wanita simpanan tidak akan berakhir dengan baik. Aku tidak akan melakukannya. Jika aku sudah tua, mungkin kau akan jatuh cinta pada gadis yang lebih muda dan cantik. Jika kau sudah tua, aku akan lebih tua darimu. Apa yang ingin kalian lakukan? Pak Stephen, kami tidak akan melukaimu. Kami hanya ingin kau ikut dengan kami. Ku beri satu kesempatan terakhir pada kalian. Katakan, siapa dalang di balik ini? Tidak usah bicara omong kosong dengannya. Langsung ikat dan bawa dia untuk memaksa Rara keluar. Ternyata orang-orang ini adalah musuh gadis itu.
Lebih baik aku mengikuti rencananya dan melihat apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan. Jangan bergerak, ikut dengan kami. Jangan membunuhku, aku bisa memberikan seberapapun uang yang kalian mau. Kenapa seorang agen biro keamanan bisa menikah dengan pengecut seperti ini? Bawa dia. Pak Anthony, dia adalah Stephen Guntoro. Dia adalah suami dari Putri Carrie Rarasomon. Apa yang ingin kalian lakukan? Jangan takut, selama kau bekerja sama, kami janji tidak akan melukaimu. Nona Rara, lihatlah dengan jelas, apakah Tuan Stephen ini adalah suamimu? Apa yang ingin kalian lakukan? Jika kau ingin suamimu tetap hidup, ku beri kau waktu 10 menit untuk tiba di tempat yang telah ditentukan. Baik, kau tunggu saja. Jangan bersuara, patutlah. Aku sudah datang, katakan apa yang sebenarnya kalian inginkan. Kami tidak memiliki persyaratan lain, hanya ingin sedikit darah milik Rara. Selama kau mau bekerja sama, kami tidak akan melukaimu dan suamimu. Jangan-jangan mereka sudah tahu bahwa aku pernah disuntik alam semesta 1. Lalu, mereka ingin mendapatkan sampel alam semesta 1. Dalang dibalik ini pasti organisasi Inquisitorial. Inquisitorial adalah salah satu dari 4 organisasi menyeramkan di dunia. Mereka memiliki kemampuan untuk bersaing dengan badan intelijen dari berbagai negara. Ini sungguh merepotkan. Istriku, jangan dengarkan mereka. Keselamatanmu lebih penting. Karena kau sudah bilang begitu, jadi aku akan pergi dulu. Tenang saja, aku akan lapor polisi untuk menyelamatkanku. Membiarkan kalian mengambil darah, bagaimana kalau kalian mengambil darahku sampai habis? Apakah kau tidak peduli dengan nyawa suamimu? Dia sangat kaya raya. Jika dia meninggal, aku masih bisa mewarisi kekayaannya dan mencari pemuda baru. Bukankah itu menyenangkan? Kalau begitu, katakan persyaratanmu. Aku mau suamiku yang mengambil darahku dan paling banyak 300 mili. Apakah kau sudah siap? Sudah, lakukanlah. Cepat bunuh Stephen dan tangkap Rara hidup-hidup. Kita berpencar dan tembak satu persatu. Sapu bersih sekeliling gedung, lalu berkumpul kembali di pintu gerbang. Baik suamiku, ingat ini bukan tugas, tidak ada yang memaksamu untuk harus menyelesaikan ini. Panggil aku ketika ada bahaya, aku selalu ada kapan saja. Baik, kau adalah dukungan terkuatku. Apakah tidak ada yang pernah memberitahumu bahwa jangan melakukan kejahatan di negara A? Siapa kau sebenarnya? Aku memberikanmu satu kesempatan untuk mengaku dan melakukan hal baik. Tentu kau juga bisa memilih untuk mati. Kau adalah orang dari Departemen Intelijen Militer. Aku dengar hanya Raja Iblis yang suka memakai kacamata sebelum beraksi. Saat terlalu banyak membunuh orang, sulit untuk menghindari darah terciprat ke dalam mata. Aku tidak suka kotor. Siapa kalian? Kenapa kalian menculik istriku dan menginginkan darahnya? Kami, jangan bergerak. Kami dari Departemen Intelijen Militer. Kenapa orang dari Departemen Intelijen Militer datang? Orang-orang tidak berguna ini sama seperti Raja Iblis yang suka mencari masalah sepanjang hari. Maaf Pak Komandan, kami tidak tahu Anda sedang menangani kasus. Komandan, akhir-akhir ini kami mendapatkan informasi dari tim intelijen bahwa organisasi inkuisitorial kriminal menyelinap ke kota ini dengan maksud melakukan kejahatan.
Lalu kami melacaknya hingga ke tempat ini dan bersiap untuk menangkapnya. Kerja bagus. Bukankah Pak Stephen melakukan bisnis senjata militer bersama grup Kandahara? Kenapa Dondi memanggilnya komandan? Ternyata benar Pak Stephen adalah orang dari Departemen Intelijen Militer. Letakkan senjata dan angkat tanganmu. Kami dari Departemen Intelijen Militer. Bawa dia kemari. Gawat, sudah berapa lama gadis ini menguping? Dia sangat membenci Raja Iblis. Bagaimana kalau gadis ini tahu identitasku? Dondi, pikirkan sendiri. Sudah berapa kali bawahanmu memperlakukan korban sebagai penjahat? Apakah Raja Iblis tahu bahwa orang-orang di Departemen Intelijen Militer begitu hebat? Ternyata kau. Jangan bicarakan tentang Raja Iblis. Jika ada sedikit masalah, kau juga akan terlibat. Apakah ketua kalian tahu hal ini? Aku sudah mendengar semuanya. Suamiku, siapa kau sebenarnya? Semuanya letakkan senjata kalian. Segera siapkan sebuah mobil untukku dan antar aku ke bandara. Lalu sediakan juga paspor resmi untukku. Jangan bermimpi bisa datang dan pergi semaumu. Apakah kau kira negara A adalah taman belakang rumahmu? Bukankah kau yang akan memimpin? Baik, aku menyetujui permintaanmu. Aku akan segera menyiapkan mobil dan paspor, lalu mengantarkan kalian ke bandara. Kau tidak akan berani membunuhku. Tugas kalian adalah menangkapku hidup-hidup. Jika terjadi sesuatu, organisasi inkuisitorial tidak akan melepaskanmu. Lalu tunggu saja mereka menyakiti istri, anak, dan orang tuamu. Siapa kau sebenarnya? Kau pasti pernah mendengar julukanku. Aku adalah Julia dari Divisi ke-13 Biro Keamanan. Ternyata gadis ini adalah Julia. Wanita paruh baya yang sombong, tidak mematuhi peraturan dan memiliki temperamen buruk, seperti yang dirumorkan. Kau adalah Julia. Orang yang mati di tangan Julia akan meninggalkan garis tipis darah di lehernya. Ternyata inilah yang terjadi. Kau adalah Julia. Benar, wanita paruh baya sombong, sembrono, serakah, penuh nafsu dan memiliki lebih dari 300 kekurangan yang kau katakan itu. Saat aku berada di Departemen Intelijen Militer, aku membuat gaji Julia dipotong berkali-kali. Saat di Pulau Dongo, aku juga menghajar Julia, menendangnya hingga muntah darah, dan mengurungnya selama 3 tahun. Julia adalah seorang lawan jenis yang aku hajar habis-habisan saat berada di Departemen Intelijen Militer selama bertahun-tahun. Tidak disangka dia menjadi istriku sekarang. Apakah tidak ada yang mau kau katakan padaku? Bukankah kau juga harus memperkenalkan dirimu? Aku memiliki 2 identitas di Departemen Intelijen Militer. Raja Iblis yang menghajar istrinya hingga masuk ke rumah sakit, dan Parataste yang seringkali beradu lidah dengan istrinya di internet. Tidak, aku tidak boleh membiarkannya tahu. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan Departemen Intelijen Militer. Aku tidak mengenal orang-orang bodoh ini. Baiklah, lagi pula aku tahu kau tidak akan melukaiku. Benar, serahkan saja sisanya pada mereka. Kenapa kau tidak senang? Apakah kau kelelahan? Memang sedikit lelah. Ayo, biar ku gendong. Kenapa begitu kurus? Aku banyak berolahraga. Bela dirimu cukup bagus. Pantas saja kau anggota dari Divisi ke-13. Bagaimana kau mengatakanku sebelumnya? Wanita paruh baya yang sombong. Aku salah. Kau akan melakukan apapun. Ini adalah kau berpura-pura diculik, jadi membuatku terluka. Aku melakukannya agar dalang di balik itu keluar dan mencari tahu tujuan mereka.
Sejujurnya, aku tidak pernah menyangka suatu hari rekan seperjuanganku adalah kau. Apakah itu tidak bagus? Aku terlalu khawatir wanita dapat memengaruhi kecepatan menembakku. Dulu, kau berada di Departemen Intelijen Militer untuk membela negara. Lalu sekarang ditambah aku seorang. Apakah kau tidak merasa itu memberikanmu keberanian yang tidak terbatas? Jika aku tidak melihatnya sendiri dengan mataku, aku tidak akan percaya bahwa kau adalah Julia yang terkenal itu. Bagaimana kau bisa menjadi juara 2 dalam situs pemburuan gelap? Bukankah penyamaran tertinggi di dunia adalah membuat orang luar tidak pernah menduga selamanya? Lagi pula, saat itu aku masih muda dan suka bertindak sembrono. Aku memang sudah menyinggung banyak orang. Mereka menginginkan darahmu karena kau pernah disuntik alam semesta 1, kan? Saat aku berusia 5 tahun, aku disuntik alam semesta 1 secara paksa. Itulah sebabnya gen kita sangat cocok. Ternyata kau juga seperti itu. Apakah kita benar-benar bisa melahirkan anak yang normal? Asalkan kau tidak diam-diam menggunakan kontrasepsi, aku akan berusaha untuk membuatmu hamil secepat mungkin. Sebenarnya aku juga sangat menantikannya. Pak Stefan, makanlah stroberi. Apakah aku boleh menanyakan sesuatu padamu? Katakan saja. Pak Stefan, kau berhubungan baik dengan Raja Iblis, kan? Apakah kau bisa bantu aku menanyakan padanya bagaimana cara mengatasi organisasi inkuisitorial? Aku sudah pensiun. Ada beberapa hal yang tidak mudah untuk ikut campur. Aku akan menanyakannya. Pasti ada sesuatu yang ditakuti oleh Pak Stefan. Lebih baik aku memeriksa identitasnya. Bos, ini adalah catatan interogasi Dondi dan lainnya terhadap teroris yang selamat. Silakan Anda lihat. Beritahu Dondi, semua orang yang mengetahui hal ini harus merahasiakannya. Lalu bunuh orang-orang yang selamat itu di tempat. Baik, Bos. Kediaman Tirta di ibu kota. Pak Arson, kakek menunggu Anda di ruang teh. Ada apa ayah mencariku? Lihatlah ini. Apakah Kak Lepon sedang menghadapi masalah? Apakah perlu bantuanku? Saat itu, kau berjanji pada Lepon. Kau tidak akan menanyakan apapun tentangnya dalam 3 tahun. Aku berharap kau menepati janjimu. Aku tahu, aku hanya berharap Kak Lepon bisa kembali lebih cepat untuk membantuku. Lalu kakek keluarga Ledwig juga bertanya padaku, apa pendapat ayah tentang pernikahan Kak Lepon? Apakah Nona Desi tidak bisa melupakan Lepon? Dalam keluarga kita, pernikahan siapa yang bukan untuk kepentingan keluarga? Ayah jangan lupa, alasan Kak Lepon ingin pergi saat itu karena ayah memaksanya menikah dengan Olive. Olive, sejak kapan kau kemari? Maaf, aku mendengar percakapan kalian. Aku akan pergi sekarang juga. Kak Lepon, apa yang sebenarnya kurang dariku dibandingkan Alice dan Laura? Kenapa kau lebih memilih menjadi orang biasa dan berhubungan dengan mereka daripada menikahiku? Ada apa bos memanggil saya? Mila, seharusnya kau tahu aku sudah berpacaran, kan? Bagaimana kalau aku pernah melakukan kesalahan padanya di masa lalu? Ada sebuah kata yang sangat populer di internet, yaitu pembenci jadi penggemar. Saya sarankan agar bos membuatnya memiliki kesan yang baik terhadap identitas virtual Anda, kemudian menjelaskan situasinya kepadanya. Ya, baiklah.
Konflik antara T dan Julia sebagian besar bersifat verbal. Asalkan aku menunjukkan sisi yang lembut dan menuruti permintaannya, Laura pasti merasa bahwa T adalah orang yang baik. Kita adalah orang yang baik hati dan memiliki kemampuan yang hebat dalam dunia peretasan. Juga merupakan dewi dalam hatiku. T. Sebenarnya aku selalu mengagumi kemampuanmu. Kedepannya, aku masih butuh banyak bantuanmu. Bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah di antara kita? Kita seharusnya kau sudah mengetahui identitasku di dunia nyata, kan? Pak Stephen yang memberitahumu. Pak Stephen adalah orang yang bijaksana. Bagaimana dia bisa berteman dengan orang bodoh sepertimu? Semakin aku berbuat kesalahanku semakin banyak. Nyonya, ini adalah hadiah yang baru dikirim oleh Nicholas. Barang apa ini? Kenapa Nicholas tiba-tiba memberikanmu hadiah? Apakah Nicholas sudah gila? Ini adalah barang-barang musim dingin. Ini dari Bu Marissa dan ketiga putranya. Mereka hanya ingin membuat dirinya sendiri merasa lebih baik. Apakah kau ingin menghadiri acara ulang tahun kali ini? Aku akan pergi demi Nicholas. Aku akan menemanimu. Jika kau hadir, itu artinya kau memberi tahu semua orang bahwa kau akan menjadi menantu keluarga Mahoto dan akan membantunya. Aku tidak ingin membiarkan mereka memanfaatkan ini dan tidak ingin menarik banyak perhatian. Kau yakin?